Shalom rekan-rekan kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara kita, yaitu ngobrolin perkara iman di dalam channel kita Brownfields Production. Teman-teman, beberapa hari ini ada sebuah video yang cukup disebarkan dan cukup juga membawa penilaian-penilaian dari beberapa orang berkaitan dengan video ini. Kita akan saksikan videonya sejenak. Dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu dikategorikan penipu. Berarti kalau di Korintus tadi dikatakan bahwa orang yang menipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka kesimpulan akhirnya adalah bila Anda tidak taat dalam hal persembahan persepuluhan, maka Anda tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Dengan demikian bahwa setiap orang yang tidak memberikan persepuluhan, dia menipu Allah. Dengan sikap seperti ini, dia tidak berhak atas kerajaan surga. Di dalam video ini, sang rekan ini atau saudara sesama Kristen ini, saya tidak tahu namanya, tetapi dia menjelaskan tentang persepuluhan. Nah, teman-teman, beliau memberikan setidaknya dua statement di sini, bahwa yang pertama adalah persepuluhan itu bersifat wajib, bahwa memberikan persembahan persepuluhan itu adalah kewajiban, itu adalah keharusan. Dan yang kedua adalah persepuluhan itu harus diberikan supaya menjadi persyaratan untuk bisa masuk surga. Dengan demikian bahwa setiap orang yang tidak memberikan persepuluhan, dia menipu Allah. Dengan sikap seperti ini, dia tidak berhak atas kerajaan surga. Nah, ketika kita melihat akan video ini yang sekitar durasi 1 menit, maka kita bisa melihat dengan sebuah hal yang perlu tertata. Yang pertama yang perlu kita pahami berkaitan dengan persepuluhan. Kalau kita bicara tentang persepuluhan, maka setidaknya ayat yang sering kali dikutip adalah dari kitab Maleakhi, yaitu Maleakhi pasal yang ketiga. Nah, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 misalkan. Ketika dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, ayat ini seringkali menjadi ayat yang umum dipakai ketika orang-orang menggunakannya berkaitan dengan persembahan persepuluhan. Tetapi kalau kita bicara tentang persepuluhan, maka apakah persepuluhan itu sesuatu yang wajib? Bagi saya, itu wajib. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi sesuatu yang wajib itu apakah harus diikuti dengan yang namanya keterpaksaan? Nah, ini menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib harus diikuti dengan yang namanya ucapan syukur, atau harus diikuti dengan yang namanya kesadaran tentang kebaikan Tuhan sehingga kita melakukan itu. Jadi kalau misalkan contoh, kita harus melakukan perbuatan baik misalkan, maka kenapa harus berbuat baik? Apakah karena status kita sebagai orang Kristen dan kita terpaksa melakukan perbuatan baik? Atau karena Tuhan sudah begitu baik sama kita sehingga kita itu melakukan perbuatan baik dalam hidup kita karena keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Nah, kerelaan untuk melakukan itu. Kalau bagi saya bahwa ketika melihat bagian ini, yang menjadi masalah adalah bangsa Israel pada zaman Nabi Maleakhi, maka bangsa Israel tidak memberikan persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Sehingga perbendaharaan di rumah Tuhan menjadi hal yang mengalami kesulitan secara mengelola kebutuhan-kebutuhan di sana. Tetapi kemudian ketika rekan Kristen ini mengaitkan antara persepuluhan dengan masuk surga, nah itu menjadi masalah. Kenapa? Karena apakah pertanyaan besarnya adalah apakah orang yang memberikan persepuluhan itu memberi berarti masuk surga, tidak memberi berarti masuk neraka. Nah, kalau kita lihat di dalam
cuplikan tadi seakan-akan pemikiran itu muncul bahwa kalau kamu memberi persepuluhan, maka itu memudahkan kamu atau menjadi persyaratan untuk kamu masuk surga. Kalau nggak memberi, maka tidak masuk surga. Nah, itu dikaitkan dengan perkataan Rasul Paulus. Jadi memang rekan Kristen ini tidak memberikan alamat, tetapi dia memberikan kalimat dari ayat itu. Dengan tidak memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, itu dikategorikan penipu. Berarti kalau di Korintus tadi dikatakan bahwa orang yang menipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka kesimpulan akhirnya adalah bila Anda tidak taat dalam hal persembahan persepuluhan, maka Anda tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Yaitu pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini diambil atau ditulis di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini. Yang mencuri, yang serakah, yang pemabuk, yang suka memburuk-burukan orang lain, dan yang memeras orang lain, semua orang seperti itu tidak akan menjadi anggota umat Allah. Jadi, ketika digunakan kata mencuri, serakah, pemabuk, suka memburuk-burukan, memeras orang lain, kaitan dengan relasi seseorang dengan orang lain. Kaitan dengan relasi seseorang yang suka mengambil hak orang lain. Nah, ini tidak ada korelasinya dengan persepuluhan sesungguhnya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang apakah persepuluhan menjadi persyaratan untuk masuk surga, secara alkitabiah tidak dituliskan. Dan memang tidak ada syarat kalau kamu memberikan persepuluhan, maka kamu masuk surga, dan kalau enggak, maka kamu enggak boleh masuk surga. Logikanya seperti ini, bahwa perumpamaan atau bukan perumpamaan, peristiwa ketika orang muda yang kaya itu datang pada Yesus, dia punya harta karena disebut sebagai orang muda yang kaya, tetapi kemudian dia mau ikut Yesus. Kalau persyaratan masuk surga adalah karena materi yang bisa diberikan, orang muda yang kaya itu pasti rela untuk memberikan hartanya kepada Yesus supaya dia bisa ikut. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus katakan bahwa jual hartamu, berikan pada orang miskin, lalu kemudian ikut aku. Kalau udah jual harta, kasih orang miskin, dia nggak punya apa-apa. Dan Yesus katakan ikut aku. Nah, kalau bicara tentang masuk surga, maka ada beberapa ayat, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 36. Dikatakan barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 6 ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, di dalam dua bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus selalu menekankan, barang siapa percaya sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Percaya di sini pastinya adalah percaya pada Kristus. Kalau orang percaya pada Kristus, menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Maka ketika kita melihat bagian ini, hal yang menjadi penting untuk seseorang masuk surga bukan karena dia memberikan persepuluhan, atau dia punya harta dan dia bisa kasih ke rumah Tuhan, dan Tuhan lihat itu dan dia mau terima kita. Kalau seperti itu, untuk apa Kristus datang ke dalam dunia? Untuk apa Kristus mati di kayu salib? Kalau harta bisa membuat kita masuk surga. Nah, kemudian ketika kita melihat bagian ini dan betapa kasihannya kalau orang yang nggak punya, orang miskin, orang yang tidak punya materi, maka itu begitu kasihan. Misalkan contoh janda miskin yang memberikan persembahan 2 peser uang perak itu, maka pasti tidak diterima dan tidak dipuji oleh Tuhan. Tetapi Alkitab berkata Tuhan puji dia, dan malah Tuhan tidak puji orang-orang yang lain yang memberikan karena keangkuhannya. Nah, karena itu ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa berkata bahwa persepuluhan adalah sesuatu yang memang tetap kita harus berikan, tetapi dalam kesadaran kita, kerelaan kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika bicara tentang persepuluhan, bukan menjadi persyaratan untuk seseorang itu masuk surga atau tidak, karena dia beri atau tidak persepuluhan. Kenapa? Karena masuk surga atau tidak berkaitan dengan kamu percaya diselamatkan oleh Kristus atau tidak.
Kalau kamu percaya disalib oleh Kristus, jaminan Kristus adalah kamu memperoleh hidup yang kekal. Karena itu biarlah hidup kita senantiasa menjadi hidup yang terus mempunyai kebenaran firman di dalam hidup kita. Dan hari ini di dalam ngobrolin perkara iman, kita belajar bahwa persepuluhan bukanlah syarat untuk kita masuk surga atau tidak, tetapi hanya Kristus. Biarlah renungan ini atau obrolan ini bisa menjadi kekuatan, memulihkan pola pikir kita menjadi semakin benar. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman biar mereka semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.